Maxon Wu, si tabib ajaib. By Kikson. Bab 104, membandingi nilai pelajaran dengan Nelly Wu. Fendi Wu merasa agak terkejut. Kakek, Anda benar-benar meminumnya. Louis Wu memelototi cucunya itu, apa yang kamu tahu? Ini adalah Maotai 30 tahun yang sesungguhnya. Fendi Wu terkejut. Ia juga buru-buru menuangkan segelas untuk diri sendiri, memunculkan aroma fermentasi yang kuat. Usai meminum segelas minuman keras itu, ia menatap Maxon Wu dan bertanya, minuman keras ini asli. Kamu menghabiskan 90.000 untuk satu dus ini. Maxon Wu berujar santai, aku kurang kenal akan minuman keras. Jika kakek bilang ini asli, berarti asli. Jonathan Wu mereka juga sibuk menuangkan segelas untuk diri sendiri. Mereka semua sering minum minuman keras, tapi mereka tidak dapat membedakan minuman keras ini asli atau bukan, dan hanya merasa sangat enak. Makanan-makanan dihidangkan, dan mereka semua juga mulai makan-makan. Nyonya besar terus membiarkan cucu kandungnya mengambil makanan, tapi malah tidak peduli akan Maxon Wu dan Nelly Wu sama sekali, seperti mereka adalah orang asing di sana. Maxon Wu tidak makan banyak, apalagi Nelly Wu dan Leni Zhang yang tidak menggerakkan sumpit mereka sama sekali. Tiba-tiba Johnny Wu berkata, Ayah, hasil ujian Aili sudah keluar dalam beberapa hari ini. Dan ia berada dalam peringkat 400 besar untuk distrik. Louis Wu tertawa berkata, benarkah? Aili memang sudah pintar sejak kecil. Jika peringkatnya berada dalam 400 besar, seharusnya ia bisa memasuki universitas yang baik bukan? Johnny Wu berujar dengan sangat bangga, tentu saja. Bisa berada di dalam peringkat 400 besar, berarti ia bisa daftar ke jurusan yang baik. Selesai berkata, ia melirik ke arah Maxon Wu sekilas. Oh iya, aku ingat Nelly juga sudah masuk sekolah menengah atas kelas 2, bukan? Apakah nilainya baik-baik saja? Maxon Wu berkata, benar, paman keempat, sebentar lagi Nelly sudah mau sekolah menengah atas kelas 3, nilainya cukup baik, bahkan kemarin-kemarin ia juga memperoleh peringkat pertama seprovinsi untuk kompetisi matematika nasional. Universitas Huaking, Universitas Tianjin juga mendapatkan panggilan, dan berharap Nelly bisa melanjutkan pendidikannya di universitas mereka. Bahkan mereka juga bilang kalau kita tidak perlu membayar uang kuliahnya. Tapi aku tidak menerima ajakan mereka semua, lagi pula Nelly masih ada pilihan yang semakin baik, dan aku memutuskan untuk membiarkannya kuliah di luar negeri. Satu tempat itu menghening. Peringkat pertama seprovinsi. Benar atau bohong? Aili Wu langsung mengeluarkan ponsel dan menelusuri berita itu. Nyatanya ia langsung menemukan nilai-nilai kompetisi matematika nasional tahun ini, dan nama Nelly Wu juga tertulis di peringkat pertama dengan jelas. Johnny Wu merasa harga dirinya agak tidak dijaga dan merasa tidak senang, lalu berkata, untuk apa seorang wanita mempelajari matematika? Tidak berguna. Wanita itu seharusnya mempelajari puisi, menyanyi, memainkan alat musik dan melukis. Bahkan Aili kita sudah mencapai piano tingkat kelima, dan pandai dalam bermain biola, serta menari. Maxon Wu mengangguk, apa yang dikatakan paman keempat, jadi aku juga mencarikan guru les privat untuk Nelly, untungnya ia sangat pintar. Sekarang pianonya sudah mencapai tingkat ke-10, biolanya sudah mencapai tingkat ke-10, dan juga kemampuan menarinya yang mencapai tingkat ke-10. Bahkan kemampuan kaligrafinya juga cukup baik, dan sekarang ini ia tengah belajar bahasa luar negeri.
Maxon tidak sedang membual. Sejak kecerdasan Nelly dikembangkan, ia pun meminta bantuan Stella Zhu mencarikan guru les untuk meningkatkan kemampuan Nelly secara menyeluruh. Dan Aili Wu pun memandang Nelly Wu kagum, sembari berkata, "Kak Nelly, bagaimana kamu mengerjakan ujiannya?" Bisa-bisanya Kak Nelly menjadi peringkat pertama seprovinsi. Kalau begitu, apakah kakak benar-benar tidak mau daftar ke Universitas Tianjin dan Universitas Huaqing? Nelly Wu berkata, "Aku masih belum memikirkannya dengan baik. Aku ingin memikirkannya lagi setelah ikut serta kompetisi matematika Olympics kelas 3 nanti." Aili Wu berujar, "Kakak begitu hebat, kakak pasti bisa mendapatkan penghargaan." Nelly Wu berkata, "Aku pernah melakukan beberapa set soal internasional, seharusnya aku bisa mendapatkan penghargaan." Juan Pin terbatuk pelan, dan mengalihkan pembicaraan yang membuat mereka tertekan. "Maxon, apakah dekat-dekat ini kamu sudah mulai bekerja?" Maxon Wu membalas datar, "Aku belum ada pekerjaan resmi, dan hanya melakukan beberapa bisnis." "Oh, kamu mulai bisnis?" Juan Wu mulai tertarik, "Bisnis apa?" "Aku menginvestasikan ke sebuah perusahaan farmasi dan sebuah proyek perumahan. Hingga sekarang ini, aku masih belum menghasilkan uang sama sekali." Semua yang ia katakan itu benar. Juan Wu terkekeh singkat, "Perumahan? Kamu sedang kerja paruh waktu di pembangunan kali." Tampak jelas bahwa ia tidak terlalu percaya kalau Maxon bisa melakukan bisnis besar. Maxon Wu hanya tertawa, tidak mengelak, dan hanya berkata, "Baik-baik saja mungkin, jika semuanya berjalan dengan lancar, seharusnya aku bisa memperoleh sedikit uang." Sedangkan Louis Wu yang di sana terus menegukkan minuman keras. Minuman keras itu terlalu enak, dan ia pun tampak sedikit mabuk. Ia melirik Maxon Wu dari samping dan berkata, "Orang itu ya, harus percaya akan takdir. Terkadang, apa yang sudah ditakdirkan dalam hidup, pasti akan ada. Tapi apa yang tidak ditakdirkan dalam hidup, mau kamu terus mengharapkannya, kamu tidak akan bisa mendapatkannya." Kamu persis dengan ayahmu, memiliki takdir hidup yang buruk. Dalam seumur hidup ini, kamu juga tidak usah berpikir untuk menjadi kaya lagi, dan jadilah orang biasa saja. Maxon Wu tiba-tiba berkata, "Apa yang dikatakan kakek benar. Aku tengah siap-siap menikah, tapi keluarga kita kebetulan tidak ada rumah yang cocok dipakai. Dengar-dengar, kakek pernah bagi-bagi 22 rumah, bolehkah Anda memberiku satu rumah?" Kelopak mata Louis Wu gemetar pelan. Ia langsung melupakan Muay dan teh Longjin yang diberikan Maxon, serta membanting sumpit ke atas meja. "Kamu ini bodoh ya. Aku saja tidak cukup membagikan rumah-rumahku kepada cucuku, bagaimana mungkin ada rumah lebih untukmu? Lagi pula, bahkan kamu bilang kalau kamu sedang menginvestasikan sebuah proyek perumahan. Mengapa kamu masih meminta rumah?" Maxon berujar datar, "Tapi aku ini tetaplah cucu Anda. Anda tidak boleh begitu tidak adil terhadap berbeda orang, bukan? Dan perumahan itu adalah milik kakek dari keluarga ibuku, bukan milikku." Louis Wu marah besar, "Berani-beraninya kamu. Ayahmu itu diangkat olehku, tapi ia malah tidak membalas budi kepadaku. Ia itu adalah anak yang tidak tahu berterima kasih. Aku sudah merawat seorang anak yang tidak tahu berterima kasih, dan sekarang aku harus merawatmu juga." Maxon tidak marah, dan tertawa berkata, "Kakek,
jika nanti suatu hari aku sukses, bukankah aku akan berbakti kepada Anda seperti mereka semua? Sekalinya bisnis yang aku investasi menghasilkan uang, nominal itu bukanlah nominal kecil. Louis Wu tertawa sinis, kamu bisa sukses. Untuk seseorang yang pernah dipenjara, belum tentu bisa meraih prestasi baik. Maxon berkata, pepatah mengatakan, jangan memandang remeh pemuda yang tidak memiliki apapun. Sekarang aku belum sukses, belum tentu suatu hari nanti aku tidak sukses. Louis Wu terbahak-bahak kencang, sambil menggelengkan kepala, mau kamu menjadi orang terkaya di dunia ini, kita juga tidak akan memakai uangmu sama sekali. Maxon mengedik alisnya pelan, bagus sekali, aku harap kakek mengingat kata-kata Anda sendiri, bahwa kalian tidak akan memakai uangku sama sekali. Louis Wu lagi-lagi meminum seteguk minuman keras itu, lalu mengumpat, dasar bocah, pantas aku kebingungan mengapa kamu rela membelikan Muay dan teh Longjing ini untukku, ternyata kamu menginginkan rumahku. Hehe, kamu lupakanlah pikiran itu. Aku akan membagi rumahku untuk cucu resmiku, dan tidak menyisakan sama sekali untukmu. Maxon Wu mengangkat gelas minumnya, dan menghabiskan isi di dalam sana. Kata-kata Louis Wu itu sepenuhnya membuat rencana di mana dirinya yang ingin berbaikan dengan keluarga ini padam. Nyonya besar itu juga memelototi Maxon Wu, sambil menunjuknya berkata, bocah ini sama-sama tidak berguna dengan ayahnya. Bisa-bisanya ia menginginkan rumah keluarga kita. Leni Zhang akhirnya tidak dapat menahan diri lagi, Ibu, meski Arnold bukan anak kandung Anda, tapi setidaknya kalian masih ada hubungan keluarga, bukan? Bolehkah Anda jangan mengatakan hal-hal yang melukai hati orang? Saat mengatakan itu, matanya telah berkaca-kaca. Ia tidak masalah jika keluarga Wu mengatai dirinya. Tapi mereka sedang mengatai putranya sendiri, dan ia sungguh tidak kuat mendengarnya. Nyonya besar memutar bola matanya malas, kamu merasa sedih. Kita sudah merawat Arnold hingga besar, tapi apakah dia membalas budi kepada kita? Maxon Wu menurunkan gelas minumnya, dan berujar datar, apa yang dikatakan nenek benar. Untuk budi kalian itu, ayah memang harus membalasnya. Tapi, jujur saja, kalian sebenarnya tidak memperlakukan ayah dengan baik, sama sekali tidak perhatian kepadanya. Apalagi, seiring usianya bertambah, ia pun mulai mencari kerja dan uang untuk membiayai kalian. Nyonya besar itu tertawa sinis, hei bocah, kalau kamu mau bicara seperti itu, maka aku akan hitung-hitungan untukmu. Sejak kecil, ayahmu sudah tinggal dan berlangsung hidup di rumah kita. Dengan harga barang sekarang ini, ia bisa menghabiskan uangku sebanyak sekian ratus ribu RMB untuk setiap tahunnya, ia pun masih berutang sebanyak 2 juta kepadaku. 2 juta. Itu bukanlah nominal besar. Maxon Wu mengangguk, dan memanggil Gary Fang berkata, pergi, tarik uang sebanyak 2 juta kemari. Gary Fang mengangguk dan berputar badan meninggalkan tempat. Semua orang yang berada di tempat langsung tertawa. Fendi Wu pun berkata, sialan. Maxon Wu, kamu masih belum mau mengakhiri semua ini. Kamu ini sudah terbiasa berpura-pura kaya ya. 2 juta lagi. Maxon Wu tidak menghiraukannya. Ia mengeluarkan ganoderma darah yang tidak diinginkan Louis Wu, menaruhnya ke dalam mangkuk besar, lalu memakai Muay merendamnya. Setelah direndam beberapa menit, minuman keras itu tiba-tiba menjadi warna merah yang terlihat seperti darah.
Dan hal yang paling aneh adalah minuman keras yang bagai darah ini bisa-bisanya mengeluarkan aroma yang berbeda.